Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai lessing. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Berlian Chelsea Viola, NPM 219, Larissa Kusuma Damayanti, NPM 205, Sabrina Wulandari, NPM 185, dan Ainur Luciana, NPM 216. Untuk materi presentasi yang akan dibahas, yaitu yang pertama, pengertian lessing, yang kedua, perkembangan lessing, yang ketiga, jenis perusahaan lessing, yang keempat, tujuan dan manfaat lessing, dan yang terakhir, perbedaan lessing dan lembaga pembiayaan lainnya. Di slide yang pertama, terdapat data perkembangan aset, liabilitas, ekuitas, dan laba bersih lembaga pembiayaan berdasarkan data OJK dari tahun 2019 hingga 2023. Yang pertama ada aset yang sempat menurun dari 618,40 tahun 2019 ke 583,18 di tahun 2021. Namun naik signifikan pada tahun 2022 ke 646,47. Lalu kembali turun ke 595,24 pada tahun 2023. Yang kedua ada liabilitas, juga mengalami penurunan hingga 2021, lalu naik kembali di 2022 dan sedikit menurun pada 2023 menjadi 417,50. Yang ketiga ada ekuitas. Meningkat stabil dari 2019 hingga 2022 mencapai puncak di 205,68. Lalu turun menjadi 177,74 di tahun 2023. Yang terakhir ada laba bersih yang menurun tajam pada 2020 di angka 8,85, tapi kembali pulih dan stabil di atas angka 23 pada tahun 2022 sampai 2023. Yang intinya, sektor lembaga pembiayaan sempat terdampak pandemi, namun mulai pulih terutama dari sisi laba dan efisiensi modal. Sumber ini diambil dari Lembaga Pembiayaan Desember 2020 sampai 2023, Multifinance Institution Statistik Desember 2020 sampai 2023. Slide selanjutnya ada pengertian lessing. Lessing adalah suatu bentuk perjanjian pembiayaan di mana pihak lessor atau pemberi sewa memberikan hak kepada pihak lessee atau penyewa untuk menggunakan suatu aset selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Aset yang dimaksud biasanya berupa barang modal seperti kendaraan, mesin, atau peralatan. Perkembangan lessing. Yang pertama yaitu awal mula pada abad ke-19, konsep lessing modern pertama kali muncul di Amerika Serikat sekitar abad ke-19. Aplikasi awal yaitu digunakan untuk menyewakan peralatan rel kereta api oleh perusahaan-perusahaan transportasi dan industri berat. Tujuan utamanya yaitu untuk membantu perusahaan memperoleh aset produktif tanpa harus mengeluarkan modal besar secara langsung. Yang kedua yaitu pertumbuhan global pada tahun 1950 sampai 1970-an. Pertumbuhan industri di negara-negara maju menciptakan kebutuhan besar akan peralatan dan mesin. Perusahaan leasing khusus mulai muncul, terpisah dari perbankan. Jenis leasing mulai berkembang, yaitu yang pertama, financial lease, fokus pada pembiayaan jangka panjang. Yang kedua, yaitu operating lease, cocok untuk sewa jangka pendek tanpa niat kepemilikan. Negara pelopornya yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Jepang. Nah, selanjutnya yang ketiga, masuk ke negara berkembang pada tahun 1980-an sampai 1990-an.
leasing mulai dikenal di Asia, termasuk Indonesia. Kebutuhan investasi di sektor industri, pertanian, transportasi, dan usaha kecil menengah atau UKM mendorong adopsi leasing. Leasing menjadi solusi pembiayaan alternatif bagi perusahaan yang sulit mengakses kredit perbankan. Banyak negara mulai menyusun regulasi dasar leasing untuk mengatur dan mendorong pertumbuhan industri ini. Yang keempat yaitu modernisasi dan digitalisasi. Pada tahun 2000-an hingga sekarang, leasing semakin beragam, tidak hanya untuk aset fisik, tapi juga teknologi seperti software dan perangkat IT. Selanjutnya yaitu digitalisasi proses leasing, yaitu yang pertama, pengajuan bisa dilakukan secara online. Yang kedua yaitu penilaian risiko dilakukan dengan sistem otomatis dan AI. Vintage dan digital platform mulai digunakan dalam proses leasing. Pemerintah memperketat regulasi untuk perlindungan konsumen dan kestabilan industri keuangan. Nah, selanjutnya ada jenis perusahaan leasing. Yang pertama, berdasarkan objek yang dibiayai, yaitu leasing konsumen atau consumer finance. Pembiayaan untuk perorangan biasanya untuk barang konsumtif seperti kendaraan bermotor. Selanjutnya ada leasing komersial atau commercial finance. Pembiayaan untuk perusahaan, misalnya alat berat, mesin produksi atau kendaraan operasional. Yang kedua yaitu berdasarkan kepemilikan, ada finance lease, kepemilikan barang di akhir masa sewa bisa berpindah ke lease atau penyewa, dan risiko atas barang berada di pihak penyewa. Selanjutnya ada operating lease, penyewa hanya menggunakan barang dalam jangka waktu tertentu dan tidak memiliki hak kepemilikan setelah masa sewa berakhir. Nah, selanjutnya yang ketiga berdasarkan sistem operasional, capital lease, yaitu hampir seperti finance lease, namun biasanya bersifat jangka panjang dan masuk ke dalam laporan neraca penyewa. Selanjutnya ada sell and leaseback, yaitu pemilik barang menjual aset kepada perusahaan leasing lalu menyewanya kembali untuk digunakan. Selanjutnya ada cross border lease, yaitu perjanjian leasing antara pihak-pihak dari negara yang berbeda. Nah, umumnya yaitu dalam proyek besar seperti penerbangan atau energi. Selanjutnya yang keempat, jenis lain yang terkait fungsi. Yang pertama yaitu vendor leasing, yaitu kerjasama antara produsen barang dengan perusahaan leasing untuk mempermudah konsumen membeli produknya. Yang kedua yaitu synthetic lease, yaitu digunakan oleh perusahaan besar untuk tujuan pengaturan pajak dan neraca keuangan. Selanjutnya yaitu tujuan leasing. Tujuan leasing yang pertama yaitu memberikan alternatif pembiayaan membantu individu atau perusahaan memperoleh aset tanpa harus membelinya secara tunai. Yang kedua, meningkatkan produktivitas usaha, memberi akses pada aset produktif seperti mesin, kendaraan, atau alat berat agar usaha bisa berjalan atau berkembang lebih cepat. Yang ketiga, mendukung UMKM, membantu usaha kecil mencegah yang sulit mendapatkan pinjaman dari bank untuk tetap bisa mengembangkan usahanya. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada kredit bank dengan menyediakan opsi pembiayaan non-bank yang lebih fleksibel. Yang kelima, mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi investasi sektor real melalui pembiayaan barang modal. Selanjutnya, manfaat leasing bagi lease, penyewa atau pengguna aset. Yang pertama, tanpa uang muka besar, tidak perlu membayar penuh di awal, cukup cicilan sesuai perjanjian. Yang kedua, fleksibilitas pembayaran. Pembayaran dilakukan secara berkala dan bisa disesuaikan dengan kemampuan atau cash flow usaha. Yang ketiga, tidak perlu mengurus kepemilikan langsung, aset tetap bisa digunakan tanpa harus langsung dimiliki.
Yang keempat, pemeliharaan aset bisa ditanggung lessor tergantung jenis leasing. Khusus untuk operating lease, perawatan kadang masih tanggung jawab lessor. Kelima, menghindari resiko usang obsolete. Lease bisa mengganti aset lama dengan yang baru saat masa sewa berakhir. Selanjutnya, manfaat leasing bagi lessor. Memberi sewa. Yang pertama, sumber pendapatan. Mendapat keuntungan dari pembayaran sewa dan biaya administrasi. Yang kedua, kepemilikan aset tetap di tangan lessor. Jika lessee gagal bayar, aset bisa ditarik kembali. Yang ketiga, pasar pembiayaan luas. Leasing dapat diberikan untuk berbagai sektor, yaitu otomotif, konstruksi, kesehatan, IT, dan lain-lain. Selanjutnya, perbedaan leasing dan lembaga pembiayaan lainnya. Yang pertama, leasing atau sewa guna usaha adalah bentuk pembiayaan untuk memperoleh barang modal seperti kendaraan, mesin, atau alat berat, di mana kepemilikan barang tetap berada di tangan perusahaan leasing sampai seluruh kewajiban pembayaran selesai. Objek leasing biasanya digunakan untuk kegiatan produktif, dan barang yang dibiayai itu sendiri menjadi jaminan. Yang kedua, kredit konsumen atau kredit bank merupakan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan, baik untuk keperluan konsumtif seperti pembelian rumah atau kendaraan pribadi, maupun untuk keperluan produktif seperti modal usaha. Dalam skema ini, kepemilikan barang langsung berada di tangan konsumen, dan pembiayaan dapat disertai jaminan ataupun tidak tergantung pada jenis kreditnya. Yang ketiga, faktur pembiayaan atau factoring adalah pembiayaan berbasis piutang usaha, di mana perusahaan menjual tagihan atau faktur yang belum jatuh tempo kepada perusahaan pembiayaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dana segar secara cepat guna menjaga arus kas perusahaan dengan piutang tersebut menjadi jaminan utama. Yang keempat, modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal oleh investor kepada perusahaan, terutama yang berpotensi tinggi seperti startup. Dalam bentuk ini, perusahaan modal ventura akan memiliki sebagian kepemilikan perusahaan yang dibiayai tanpa meminta jaminan, karena keputusan pembiayaan didasarkan pada kepercayaan terhadap potensi pertumbuhan bisnis. Untuk kesimpulan dari PPT kami, yaitu leasing adalah salah satu bentuk pembiayaan alternatif yang memberikan kemudahan bagi individu maupun perusahaan dalam memperoleh aset produktif tanpa harus membelinya secara langsung. Dengan sistem sewa guna usaha, leasing menawarkan fleksibilitas pembayaran dan tidak memerlukan uang muka besar, menjadikannya solusi efektif terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM. Perkembangan leasing terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan digitalisasi, menciptakan layanan yang lebih cepat dan efisien. Selain leasing, terdapat pula lembaga pembiayaan lainnya seperti kredit konsumen, factoring, dan modal ventura yang memiliki karakteristik berbeda. Kredit konsumen lebih bersifat konsumtif. Factoring membantu menjaga arus kas melalui penjualan piutang, dan modal ventura memberikan dukungan modal kepada perusahaan berpotensi tinggi dengan model kepemilikan saham. Dengan memahami perbedaan dan keunggulan masing-masing lembaga pembiayaan, pelaku usaha maupun individu dapat memilih bentuk pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan mereka.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.